Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Randi Gerets. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NIM 2407328. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan Departemen Teknik Otomotif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas ilmu tentang seputar teknologi otomotif, yaitu pembahasan tentang sistem kemudi pada sebuah kendaraan dan juga tentang pembahasan sistem mekanisme pengereman dari sebuah kendaraan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang sistem kemudi dari sebuah kendaraan. Nah, yang pertama yaitu ada apa itu sistem kemudi. Nah, sistem kemudi kendaraan merupakan sebuah sistem yang mengarahkan roda depan agar kendaraan dapat berbelok sesuai keinginan pengemudi. Komponen meliputi roda kemudi, poros kemudi, gearbox, dan batang penghubung ke roda. Ada dua jenis utama, manual. Yang pertama yaitu ada power steering, yang kedua dan sistem ini memungkinkan kendaraan dikendalikan dengan mudah dan aman. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis dan tipe sistem kemudi. Nah, dari sistem kemudi memiliki 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama yaitu ada rack and pinion, yang kedua yaitu ada hydraulic power steering, yang ketiga yaitu ada electric power steering. Nah, selanjutnya yaitu nama dan fungsi dari komponen sistem kemudi. Yaitu pertama yaitu ada roda kemudi, yang mana roda kemudi atau setir ini berfungsi sebagai tempat pengemudi memutar untuk mengarahkan dari sebuah kendaraan. Yang kedua yaitu ada poros kemudi, yaitu berfungsi untuk menghubungkan roda kemudi dengan sistem di bawahnya dan meneruskan putaran ke setir. Dan selanjutnya itu ada gearbox kemudi, yaitu berfungsi untuk mengubah putaran roda kemudi menjadi gerakan linear untuk menggerakkan dari roda tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pitman arm, yaitu berfungsi untuk menghubungkan gearbox ke sistem batang kemudi dan meneruskan gerakan dari roda kemudi yang ada di dalam kabin dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada center link, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pitman arm ke tirut dan menyalurkan gerakan ke kedua roda depan yang ada pada sebuah kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada tirut, yaitu berfungsi untuk meneruskan gerakan dari sistem kemudi ke knuckle roda, memungkinkan roda dapat berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada gearbox kemudi, yaitu berfungsi untuk mengubah putaran roda kemudi menjadi gerakan linear untuk menggerakkan kedua roda. Nah, selanjutnya yaitu ada steering knuckle. Nah, steering knuckle ini berfungsi untuk sebagai titik tumpu roda depan, yaitu memungkinkan roda berputar mengikuti arah kemudi atau arah sopir atau pengemudi dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis gangguan atau langkah perbaikan. Nah, yang pertama yaitu gangguan yang bisa terjadi pada sistem kemudi. Yang pertama yaitu ada setir terasa berat. Nah, penyebab dari setir terasa berat tersebut itu tekanan power steering yang rendah, oli power steering habis, atau pompa dari power steering itu rusak, ataupun bisa dari fibel yang kendor ataupun putus. Nah, langkah perbaikannya yaitu yang pertama dapat memeriksa dan isi oli power steering. Yang kedua yaitu dapat memeriksa pompa selang dari kebocoran. Nah, yang ketiga yaitu dapat jika pompa rusak, lakukan penggantian. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, itu gangguan yang bisa terjadi pada sistem kemudi. Yang kedua itu adalah setir tidak kembali ke posisi semula setelah berbelok. Nah, hal tersebut disebabkan oleh sudut caster tidak tepat atau kerusakan pada sistem rack and pinion. Nah, langkah yang bisa diambil untuk melakukan perbaikan tersebut yaitu lakukan sporing atau penyelarasan kedua roda antara roda kanan dan roda kiri. Nah, yang kedua itu ada periksa dan servis sistem rack and pinionnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gejala yang bisa terjadi pada sistem kemudi yaitu setir goyang ataupun bergetar saat berkendara. Nah, hal tersebut dapat disebabkan oleh tirut yang haus, roda yang tidak seimbang, atau kehausan ban tidak merata. Nah, hal tersebut dapat melakukan perbaikan dengan cara itu yang pertama, periksa dan ganti tirut bila longgar ataupun haus. Yang kedua itu lakukan balancing pada kedua roda antara roda kanan dan roda kiri. Nah, yang ketiga itu ganti ban jika haus atau tidak merata. Nah,
itulah analisis gejala yang bisa terjadi pada sistem kemudi dan cara memperbaikinya atau langkah perbaikan. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari front wheel alignment. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan front wheel alignment? Nah, front wheel alignment ataupun penyelaras roda depan merupakan sebuah proses penyetelan sudut roda depan kendaraan agar sesuai dengan spesifikasi pabrikan, sehingga kendaraan dapat berjalan lurus, stabil, dan tidak menyebabkan kehausan ban yang tidak merata. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi dari komponen utama dari alignment. Nah, alignment tersebut memiliki 3 komponen utamanya, yaitu pertama itu ada camber, yang kedua itu ada caster, dan yang keempat itu ada two in dan two out atau two. Nah, apa itu camber? Nah, camber merupakan sebuah sudut kemiringan roda terhadap vertikal kendaraan. Nah, camber tersebut ada camber positif dan ada camber negatif. Nah, selanjutnya itu ada caster. Nah, caster merupakan sudut kemiringan sumbu kemudi terhadap garis vertikal. Nah, sedangkan two yaitu terdapat 2 tipe, itu ada two in dan two out. Two in itu ke dalam. Nah, sedangkan two out itu merupakan arah keluar. Nah, two ini adalah arah kemiringan roda ke dalam ataupun keluar bila dilihat dari atas. Nah, itulah yang dimaksud dengan two in dan two out. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem pengereman yang ada pada sebuah kendaraan. Nah, baik, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem pengereman dari sebuah kendaraan, yaitu khususnya pada kendaraan roda 4. Nah, yang selanjutnya yaitu ada apa itu sistem dari pengereman. Nah, sistem pengereman kendaraan merupakan sistem yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju dari sebuah kendaraan dengan cara menciptakan gaya gesekan pada roda dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis ataupun tipe jenis pengereman. Nah, pada presentasi kali ini saya membahas tentang 2 jenis tipe dari sebuah pengereman dari sebuah kendaraan, yaitu yang pertama yaitu ada jenis rem cakram atau disc brake, yang kedua yaitu ada rem tromol atau drum brake. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rem cakram atau disc brake? Nah, rem cakram yaitu rem yang menggunakan cakram atau sebuah piringan yang menyepit oleh kampas rem melalui kaliper. Nah, kelebihan dari rem cakram ini yaitu pengeremannya yang responsif, pendinginannya lebih baik, umum digunakan pada roda depan atau semua roda pada mobil modern pada saat sekarang ini. Nah, sedangkan rem tromol atau drum brake merupakan sebuah rem yang menggunakan tromol atau drum dan sepatu rem yang ditekan ke dalam tromol untuk menghasilkan gaya gesek. Nah, kelebihan dari rem tromol tersebut yaitu biaya lebih murah dalam perawatan, daya tahan tinggi. Nah, umum digunakan pada roda belakang ataupun mobil tertentu. Nah, selanjutnya yaitu tentang nama dan fungsi komponen dari sistem pengereman. Nah, dari sistem pengereman, dari 2 jenis sistem pengereman memiliki beberapa komponen. Nah, yang pertama yaitu ada komponen dari sistem rem cakram ataupun disc brake. Nah, yang pertama itu ada pedal rem. Nah, pedal rem ini berfungsi untuk ditekan oleh pengemudi untuk mengaktifkan sistem pengereman. Nah, pedal rem ini terletak di dalam kabin bagian bawah di posisi pengemudi. Nah, selanjutnya itu ada master cylinder. Nah, master cylinder berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Selanjutnya yaitu ada minyak rem atau cairan rem, yaitu berfungsi untuk mengalirkan tekanan hidrolik ke seluruh sistem pengereman. Nah, selanjutnya itu ada kaliper. Nah, kaliper inilah yang menjadikan perbedaan atau menjadikan sebuah komponen perbedaan antara rem cakram dan rem tromol. Nah, di sini ada nama komponen yang bernama kaliper pada rem cakram. Nah, fungsi dari kaliper tersebut yaitu untuk menekan kampas rem ke cakram untuk menghasilkan sebuah gesekan untuk terjadinya sebuah pengereman. Nah, selanjutnya itu ada kampas rem. Nah, fungsi dari kampas rem tersebut yaitu untuk menekan cakram ataupun tromol pada sistem rem tromol untuk memperlambat roda. Nah, jadi kampas ini berfungsi untuk media tekan yang akan ditekan ke rotor atau piringan dari kaliper disc brake tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada disc brake atau cakram tersebut. Nah, berfungsi untuk media gesek yang berputar bersamaan dengan roda ditekan oleh kampas rem tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada nama dan fungsi komponen dari sistem rem tromol. Nah, sama seperti yang pada sistem rem cakram, yang pertama itu ada pedal rem, yaitu berfungsi untuk ditekan oleh pengemudi untuk mengaktifkan dari sistem pengereman tersebut. Yang kedua yaitu ada master silinder roda. Nah, master silinder roda ini berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Nah, selanjutnya yaitu ada minyak rem yang berfungsi untuk mengalirkan tekanan hidrolik ke seluruh sistem rem. Nah, selanjutnya itu ada booster rem. Nah, booster ini berfungsi untuk membantu meringankan tekanan dari pedal rem dengan menggunakan vakum mesin yang ada pada kinerja mesin. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tromol rem atau drum brake, itu berfungsi untuk membentuk yang mana tromol ini itu komponen yang berbentuk tabung yang mana berfungsi sebagai media tekan oleh sepatu rem atau brake shoe dari sistem rem tromol tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada sepatu rem. Nah, fungsi dari sepatu rem tersebut yaitu sebagai media penggesek atau komponen pada tromol tersebut. Itu sepatu rem inilah yang sebagai media penggesek terhadap tromol untuk melakukan sebuah pengereman. Nah, selanjutnya yaitu ada selang dan pipa rem. Nah, selang dan pipa rem ini berfungsi untuk mengalirkan minyak rem dari master silinder ke roda menuju ke silinder roda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada backing pad pada sistem pengereman. Nah, backing pad itu berfungsi sebagai dudukan dari semua komponen yang melekat pada sistem rem tromol tersebut. Nah, selanjutnya itu ada analisis gangguan atau langkah perbaikan. Nah, dari sistem rem tersebut memiliki beberapa gangguan atau kerusakan yang dapat terjadi dalam mekanisme sistem pengereman dari sebuah kendaraan tersebut, dan saya akan memberikan langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, pertama itu rem kurang cakram atau pakem. Nah, penyebab dari rem kurang pakem tersebut itu kampas rem yang haus, minyak rem yang habis, ataupun cakram atau tromol yang berminyak ataupun kotor. Nah, langkah perbaikan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu ganti kampas rem. Yang kedua yaitu tambah atau ganti minyak rem. Nah, yang ketiga yaitu bersihkan atau ganti cakram atau tromol tersebut. Nah, selanjutnya kerusakan yang kedua yang bisa terjadi yaitu rem mendecit atau berbunyi, yang mana hal tersebut disebabkan oleh kampas rem yang haus ataupun kotor, cakram tidak rata, dan tromol pun yang tidak rata. Nah, langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu membersihkan kampas dan cakram tersebut. Yang kedua yaitu ganti kampas jika sudah tipis. Nah, itulah langkah perbaikan yang dapat dilakukan apabila rem dari sebuah kendaraan berdecit ataupun berbunyi. Nah, selanjutnya yaitu kerusakan yang bisa terjadi yaitu rem mengunci. Nah, rem mengunci ini disebabkan oleh kaliper yang macet, piston rem yang kotor, ataupun selang rem yang tersumbat. Nah, langkah perbaikan yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu servis kaliper dan piston rem tersebut. Nah, yang kedua yaitu membersihkan atau ganti selang rem yang ada pada mekanisme pengereman dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang rem cakram atau disc brake. Nah, rem cakram ini bekerja dengan cara yang pertama, saat pedal rem ditekan, tekanan dari master silinder mendorong minyak rem ke kaliper. Nah, cara kerja yang kedua yaitu kaliper mendorong kampas rem agar menjepit cakram yang berputar bersamaan roda. Nah, cakram tersebut akan berputar bersamaan roda, maka kaliper lah yang menjepit cakram tersebut bersamaan dengan kampas rem untuk menghasilkan gaya gesek, yang mana gaya gesek tersebutlah yang akan menghentikan atau memperlambat laju dari sebuah kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu gesekan antara kampas dan cakram memperlambat atau menghentikan dari sebuah roda. Nah, itulah cara kerja dari sistem rem cakram atau disc brake. Nah, selanjutnya itu ada sistem cara kerja dari rem tromol atau drum brake. Yang pertama itu
Saat pedal rem ditekan, tekanan hidrolik mendorong silinder roda di dalam tromol. Nah, pada saat pengemudi menekan pedal yang ada pada ruang kemudi, pada saat pengemudi menekan pedal tersebut, maka tekanan mekanis akan dirubah menjadi tekanan hidrolik melalui master silinder yang ada di dalam ruang mesin kendaraan. Nah, tekanan hidrolik tersebut akan diteruskan melalui pipa saluran pengereman yang dengan perantaranya minyak rem akan diteruskan ke silinder roda. Nah, silinder roda tersebutlah yang akan merubah tekanan hidrolik menjadi tekanan ke kanan dan ke kiri untuk menekan kampas rem atau brake shoe tersebut. Nah, dengan bergeraknya brake shoe, maka brake shoe akan bergesekan dengan drum brake untuk melakukan proses pengereman. Nah, dari gaya gesek tersebutlah akan terjadinya proses pengereman atau memperlambat laju kendaraan ataupun menghentikan dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya dari sistem pengereman tersebut ada yang namanya dengan sistem ABS. Nah, sistem ABS. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ABS tersebut? Rem ABS atau Anti-Lock Brake System merupakan sistem pengereman pada sebuah kendaraan yang dirancang untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sehingga pengemudi tetap bisa mengendalikan arah dari kendaraan tersebut. Nah, adapun nama dan fungsi komponen dari sistem ABS tersebut. Yang pertama yaitu ada sensor kecepatan yang terletak pada sebuah roda kendaraan, yang mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan rotasi setiap roda dan mengirimkan data tersebut ke ECU ABS atau ECU Anti-Lock Brake System-nya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ECU ABS. Nah, ECU ABS merupakan sebuah otak dari sistem ABS tersebut, yaitu berfungsi untuk memproses data dari sensor dan mengatur tekanan rem sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dari sistem pengereman tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pompa ABS. Nah, pompa ABS ini berfungsi untuk mengendalikan tekanan hidrolik ke sistem setelah dilepas oleh modulator yang ada pada sistem ABS tersebut. Nah, selanjutnya itu ada katup solenoid. Nah, katup solenoid ini berfungsi untuk mengatur aliran tekanan minyak rem ke roda atau membuka, menutup, ataupun mengatur aliran saat ABS aktif. Nah, itulah nama komponen dan fungsinya yang ada pada sistem pengereman yang berteknologi ABS. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem pengemudi atau sistem kemudi dan juga sistem pengereman yang ada pada sebuah kendaraan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.